Oke, balik lagi di kontennya The Union Live. Nah, sebelum mulai ini, mungkin gue perlu ngingetin lagi ke lo semua yang nonton bahwa kalau lo emang suka, tertarik dengan video-video yang ditayangkan sama The Union Live, lo bisa share, like, komen, dan subscribe. Karena dengan lo melakukan itu sebagai bentuk support kami, sebagai gue dan tim Union Live, supaya kami bisa mengembangkan konten atau bikin konten yang lebih baik lagi buat teman-teman semua lah gitu loh. Nah, ini di video ini gue akan ngebahas salah satu hari yang mungkin buat beberapa orang cukup penting, apalagi udah masuk bulan Februari nih ya. Dan gue masih ditemani Lorenza nih yang masih setia menemani untuk di konten ini ya. Iya, aku setia guys. Ini lu promosi atau gimana sih? Oh bisa juga sih ya. Oke. Nah, gue bakal ngomongin soal Valentine nih sama lo nih. Aduh, jiwa jomblo saya bergejolak. Jadi ancaman gak sih buat lo? Gimana ya? Tapi kalau ngomongin soal apa ya, Valentine, kayak definisi Valentine versi lo tuh kayak gimana sih sebenarnya? Valentine ya, aku tuh gak pernah merayakan Valentine yang detailing gitu, yang katanya harus candlelight dinner gitu, enggak sih, tapi lebih ke sama teman-teman gitu, karena ada teman-teman dekat yang memang kita kayak makan malam bareng. Kalau sekarang mungkin karena lagi COVID ya 2 tahun, maksudnya setengah 1 tahun terakhir ini kan ya nggak bisa gitu, tapi sebelum-sebelumnya biasanya kadang kalau aku sih lebih ke, maksudnya kasih sayang itu sebenarnya bisa dilakukan tiap hari sih gitu, tapi mungkin ketika pas Valentine itu mungkin kayak ngirim coklat ke ponakan-ponakan gitu ya, maksudnya yang biasa cuman jajanin kalau ketemu, ini kita semuanya gitu. Oh, jadi kayak memang lo ini ya, kayak bisa dibilang kayak menspesialkan orang-orang terdekat tuh di saat Valentine gitu. Ya kalau memang lagi mood bagus tetep ya gitu. Tapi kenapa milihnya tadi lo makan bareng sama teman-teman lo dan lo ngasih coklat ke ponakan, itu apa sih pertimbangan? Ya sih, kalau ponakan-ponakan itu ya maksudnya kan ya lebih ke, maksudnya kalau ponakan-ponakan mungkin kayak mengajarkan bahwa kasih itu nggak harus Valentine sebenarnya gitu, tetapi mungkin kamu bisa melakukan itu kepada teman-teman kamu yang mungkin memang pengen euforia Valentine itu memang ada gitu. Kalau kayak Valentine bersama teman-teman ya memang kebetulan aja nyari tanggal yang bagus, biasanya tiap bulan ada ketemu kan, jadi memang tiap bulan tuh kayak ketemu gitu untuk Valentine's gitu. Tapi apakah lo bisa dibilang kayak lo menganggap Valentine ini seperti apa sih dari lo sisi personal gitu? Apakah lo menspesialkan atau lo anggap biasa aja atau enggak, biasa aja, cuman paling euforianya pada pakai pink, yaudah yuk pink gitu. Bahkan kayak waktu itu pernah buat acara dadakan di rumah gitu kan, terus dulu banget sih masih zamannya kuliah gitu, terus kita pada pakai Valentine gitu, makannya makanan biasa, ikan asin sama apa gitu, Valentine guys judulnya, tapi tetap lokal ya makanannya, ikan asin, sayur asem gitu. Terus teman-teman gereja yang cowok-cowok ya, teman-teman kita pada kita ajak gitu, tukeran kado. Kalau ya tukeran kado juga paling seru-seruan sih, paling kayak ada budgetnya berapa gitu. Kalau menurut lo apa sih esensi dari lo tukeran kado ini sebenarnya? Ya nggak ada sih, sebenarnya lebih ke meramaikan aja, maksudnya kalau memang pengen ngumpul kan gitu. Mungkin kalau sekarang lebih ke foto ya, maksudnya kayak kita foto ya buat update gitu, karena memang aku punya temen yang memang dikit-dikit, ayo dong buat gue foto gue gitu, ya udah yuk, ayo sekalian udah lama nggak ketemu ya, gitu. Kalau tahun lalu tuh udah virtual kalau nggak salah, Valentine sama teman-teman aku. Iya udah mulai Februari. Kalau Februari tahun lalu kayaknya udah mulai COVID, tapi kayak emang belum ada ini kan, PSBB gitu kan. Nah tadi kalau lu bilang lu kasih kado tuh, lu apa sih biasanya ngasih kadonya ke teman-teman? Ya nggak ada sih, paling misalnya contoh kayak gue agak sok ini banget ya, tapi contoh misalnya coklat yang memang mungkin yang nggak ada di minimarket gitu, lebih ke itu gitu, mungkin coklat yang unik atau apa gitu, biasanya isinya coklat, tergantung. Kalau misalnya memang pengen bareng ya udah, tapi yang berbau pink biar kelihatan esensinya, biar dapat Valentine-nya gitu. Sebenarnya boleh lebih meramaikan. Dan tadi lo bilang milih barangnya juga emang yang bisa dibilang cukup spesial ya, karena memang ngasihnya ke orang terdekat tuh, bukan orang spesial gitu. Iya, orang terdekat. Orang spesial ya, oke. 081 tetap ya.
Jadi sebenarnya walaupun emang lo bisa gue bilang masih single, tapi emang ya tetap bisa merayakan Valentine juga masih gitu. apa? Mohon maaf. Gue udah berapa selama kalau. Udah berusaha gak di bold ya. Iya. Ya oke. Ya maksudnya ya meskipun kayak gitu kan bukan berarti kita ini kan tetap berbaginya ke yang lain gitu. Sebenarnya memang pengen sih kayak kita ngerayain, maksudnya momennya seperti itu mungkin kayak pengen ke kayak panti atau segala macam gitu. Tapi belum menemukan, aku belum temu teman-teman yang se-server itu, karena maksudnya kalaupun satu pemikiran tapi mereka sibuk banget gitu. Jadi ya memang agak susah gitu. Kalau misalnya kayak makan kan sebisa mungkin diselip-selipin gitu kan, makan siang makan malam gitu. Tapi kalau misalnya kayak ke acara-acara di luar itu masih belum bisa. Nah kalau sekarang karena kondisi kayak masih COVID, lu gimana merayakan apa ya, kayak merayakan Valentine ini? Kemarin tuh ya untuk yang temen yang memang biasa selalu kita ngumpul ya tiap bulan itu sampai kayak ya udah deh ini aja apa namanya virtual aja gitu, virtual terus kita udah makan coklat bareng. Awkward banget sih makan coklat bareng secara virtual gitu kan. Ya pameran coklat siapa yang paling mahal gitu. Ya udah pasti lah kalau paling mahal si ini gitu kan, udah ketahuan gitu kan. Iya juga sih, kita kan nggak mampu ya beli coklat yang merek ini gitu, udah pokoknya ngebahasnya. Jadi orang kalau ngebahasnya mungkin merek tas, baju, kita udah ngebahas merek coklat gitu, saking memang maksudnya ya buat seru-seruan aja sih. Tapi dengan kayak merayakan secara virtual, lu gimana sih ngerasainnya apa? Apa perbedaannya dengan merayakannya secara memang kayak ketemu langsung gitu? Ya kalau ketemu langsung kan otomatis kan lebih seru ya gitu, kita masih bisa, maksudnya ya kayak ya lucu seru-seruan, entah rebut-rebutan kado, ini kado gue, tau kita suka nuker-nukerin iseng-isengan gitu. Kalau itu kan ya agak monoton juga kan, paling ya udah ngobrol gitu, apa terapinya apa gitu dong. Oh, tapi kalau misalkan tadi lu bilang kan sempet awkward ya kalau pas lagi virtual gitu ya. Nah itu gimana cara ngatasin atau ngakalinnya? Ngakalinnya biasanya ya karena mereka ada yang sudah punya anak kan gitu. Si ini mana gitu. Dan ada anak kayak temanku yang memang dia tuh lucu banget gitu kalau ngomong segala macam. Jadi kita suka buat ketawa lah, gimana cara supaya pecah suasana kayak gitu ngobrol gitu. Iya kan main Valentine lagi meeting virtual aja kayak awkward aja. Atau misalkan siapa gitu teman lo gitu di meeting virtual, dia ngajarin kamera terus matiin mic, kita kan asumsi jadi kayak lu sebenarnya nyimak gak sih gitu? Iya bener. karena aku juga ngeliat sendiri gitu, maksudnya kita gitu kayak saudara juga ponakan gitu lagi sekolah gitu, gurunya ngoceh, dia tiduran masih pakai celananya, masih celana tidur kan, bajunya doang seragam, atasnya doang main handphone, nonton ya aplikasi gitu. Jadi kayak oke, bagus ya gitu. Kasian juga sih kalau gitu sih. Iya maksudnya bukan di situ, tapi maksudnya dengan cara yang memang serius aja bisa kayak begitu, apalagi kita yang bercanda. Kadang kan mereka kayak di off camin gitu kan atau apa gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Valentine itu perlu dirayain nggak sih sebenarnya? Kalau di Indonesia sih sebenarnya kayaknya mungkin nggak, maksudnya kayak nggak terlalu dapet euforianya mungkin ya gitu. Jadi tergantung yang mau merayakan juga gitu kan masih juga ada yang pro dan kontra kan dalam segala hal gitu. Jadi kayaknya sih ya sebalik lagi ke masing-masing pribadi sih. Kalau dari aku sih yang nggak perlu yang lain yang gimana gitu juga, tapi mungkin lebih ke ngambil makna gitu. Misalnya kayak di keluarga aku kayak ya kasih itu begini kayak diajarkan gitu, bahwa kasih itu bisa segala macem gitu. Jadi ada kata-kata terselubung dari orang tua biasanya kalau dulu gitu. Nih Valentine iya, tapi kasih itu nggak harus di hari Valentine aja, kasih itu bisa setiap hari gitu. Dan kasih itu juga emang harusnya kayak ke semua orang gitu ya, nggak cuma ke orang terdekat aja gitu kan semua ya. gitu. Jadi emang ya itu sih. Nah tapi kalau tadi bilang kasih dan masa kasih sayang itulah, gimana sih lo memaknai Valentine atau kasih sayang di masa pandemi seperti sekarang sih? Bingung juga dia di masa memaknai Valentine
di masa pandemi ya paling ya mungkin kan karena kita nggak bisa kemana-mana gitu kan, jadi lebih ke apa ya, kita mungkin lebih care lewat melalui telepon gitu, memberikan kayak perhatian kita gitu. Kalau misalnya Valentine kan emang bisa kapan aja, bisa ini, tapi mungkin kalau misalnya apa mungkin kayak aku kirim ke yang keluar kota, mungkin saudara gitu yang memang dituakan di keluarga gitu, mengirimkan entah apa gitu, meskipun sebenarnya tiap hari juga bisa, tapi kan momennya biasanya kan selain momen perayaan hari besar kan ya itu juga bisa gitu. Oh jadi kayak ngasih perhatian, ngasih support, telepon aja gitu atau video call gitu ya. Gitu, maksudnya kan memaknai kasih di masa pandemi itu bisa dalam bentuk apapun kan. Iya. Nah ngomongin soal Valentine, ngomongin kasih sayang, tapi lu ini nggak sih kayak deg-degan gue. Belum selesai nih, belum selesai ngomong, Riko ada dekat gitu. Kayak lu ini nggak sih kayak penasaran kayak apa ya, kayak ya dengan gue nggak menyebut status, tapi kalau dengan apa ya, dengan status sekarang kayak lu sempat nggak sih kayak nanya nih sebenarnya di tahun ini gue gimana sih masalah percintaan gue? Bapak kan bukan tarot ya? Maksudnya gitu ya? Iya. Oke, saya akan konsultasi sama Bapak. Jadi gue nggak perlu ngomong, biar ngomong aja gitu. Gitu. Iya. Gitu ya. Oke, bagus gitu kan. Jadi saya di hipnoterapi di baru tadi kayak untuk berbicara. Ya penasaran sih boleh, maksudnya iya, tapi ya udahlah jalan, nanti mungkin bisa Bapak bantu saya Pak. Gue ambil kartu itu benar ya. Oke. Jadi gue nggak mau kayak gimana kalau gue bacain tarot, nggak, biar lo yang ngomong aja, gue coba ngasih intro aja. Iya oke. Jadi ntar biar lo nya yang lo yang menyimpulkan sendirilah gitu loh. Aku deg-degan guys. Tapi buat teman-teman yang nonton, sebelum gue lanjutkan ke sesi baca tarot nih, ini mungkin kayak disclaimer aja lah. Jadi apa yang gue tanya, apa yang saya jawab ini hanya apa ya, bisa dibilang kayak pertanyaan ini berdasarkan perspektif gue, apa yang Rensa jawab juga berdasarkan perspektif dia. Jadi benar atau salah, gue balikin lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau punya pendapat yang mungkin kayak gue nggak setuju dengan pendapat Rensa, silakan lo bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini, dan nanti gue berusaha akan jawab kayak better gimana gitu. Jadi kayak apapun itu pendapat lo soal Valentine, lo punya persepsi sendiri atau mungkin lo punya pengalaman yang unik, menarik, atau mungkin sebaliknya, lo bisa tulis di kolom komentar. Nah, gue mulai nih sesi tarot ini yang lo merasa tegang nggak sih? Agak merasa tegang. Paham lah. Ya paham, gue paham. Paham kan? Kocok dulu kartunya. Aduh, gue santai aja. Gini. Bebas. Gue tuh kalau ngocok kartu masa kidal dong. Iya nggak apa-apa sih. Ya nggak, maksudnya kayak gue tuh emang harusnya kan enggak ya gitu, tapi malah gue. Mohon izin pemirsa. Ini deg-degannya karena emang lo nggak pernah menanyakan soal percintaan lo di tahun ini atau gimana tuh? Karena aku bukan tidak percaya, maksudnya aku tidak mau kayak jadi kepikiran buat aku gitu. Terus atau tidak mau mendahului kuasa gitu. Meskipun ini sebenarnya cuma sebagai pegangan aja, maksudnya bukan pegangan apa ya, gambaran, tapi bukan berarti iya gitu aja. Iya dan tidak itu kan nanti yang atas gitu kan sih. Ambil 3 kartu dari mana aja. Santai, tenang aja. Gue jadi dekat. Santai aja. Oh my god. Oke, ini. Aduh, mama, yang mana mama? Ini. Paling kata mama lo, udah kamu pilih yang menurut kamu bener aja udah. Udah. 3. Oke. Untuk 3. Oke. Mungkin lo mau minum dulu biar makin tegang ya? Tidak, sudah cukup, sudah. Tenang aja. Ada 3 kartu, gue coba lihat kartunya dulu. Mengalir nafas dulu. Oke. Oke, menarik. Oke, menarik. Nah, ini waduh, ada kartu yang ini. pertama ada Seven of Cups. Nanti mungkin gue bisa akan agak zoom dikit gambarnya biar lo kelihatan. Jadi si Seven of Cups ini kayak bisa dibilang kayak lo tuh udah punya pilihan sih. Wow. Udah menentukan pilihan gitu loh. Okay. Kayak dari beberapa orang kayak lo udah punya gambaran, udah punya bayangan. Oh yang ini nih orangnya gitu loh. Nah, kenapa lo bisa gitu? Karena dari The Judgment ini kayak lo tuh sudah menilai, sudah mengakses ya bahasanya. Pengalaman nih. Iya, jadi kayak lo
sudah menganalisa, lu udah mengakses, sudah kayak sudah background ngecek historical backgroundnya gitu kan. Jadi kayak screeningnya udah screening, jadi kayak apa namanya, kayak udah benar, jadi kayak oke deh gue milih yang ini gitu. Dan berikutnya di King of Swords ini bisa galak ya? Bukan galak sih, tapi kayak apa yang jadi decision lo itu udah mantep banget, udah lo nggak ngeraguin lagi. Kenapa? Karena emang lo udah lu udah menilai sebelumnya, lo sudah ngecek backgroundnya, dan akhirnya lo punya pilihan. Dan ketika lo punya pilihan, dan kalau dari Seven Card ini kayak pilih apa yang lo pilih juga bisa dibilang kayak ini cocok buat lo, akhirnya keluarnya si King of Swords. Jadi kayak apa yang lo pilih ini udah mantep banget. Jadi gitu. Kayak proses semua ya? Iya, jadi ini gitu ya? lebih ke sikap lo. Oke, gue pilih yang A deh gitu. Dan ini kayak kayak ketika lo pilih A, lo benar-benar udah nggak ada keraguan lagi gitu. Karena emang pertimbangan lo kenapa lo pilih tuh kayak lo bisa jelasin lah kenapa gitu. Karena kan lo udah cek, oh dia gini, dia A, B, C, D, F, segala macam gitu. Jadi kayak emang lo udah mantep lah gitu. Nah, pertanyaan gue adalah ini apakah related dengan kondisi lo sekarang atau gimana? Ya related sih sebenarnya. Sebenarnya. Cuman masih belum tahu dikirim dari negara mana atau mana. Cuma maksudnya ya related, memang prosesnya memang saat ini memang aku mau melakukannya lebih ke seperti ini. Gitu. Oh, jadi emang ini prosesnya. Jadi kalau dibilang orang yang udah ada dulu gitu. Ya. Masih tanda tanya. Bukan so cantik ya, tapi memang ada beberapa gitu. Tapi memang aku oke, di balik layar banyak yang ketawa nih kayak ketawa ke saya. Ya jadi tapi memang lebih ke ya maksudnya lebih seperti ini gitu ya, memang screening dulu terus habis itu oke, mantap segala macam gitu. Jadi ini kayak lu milih jodoh kayak mau ngerekrut karyawan aja sebenarnya. Iya bener, kayak misalnya lewat jobs dari internet gitu kan, gitu tinggal di print habis itu dicek sama kayak gitu, itu sama. Berarti ntar ada ini ya, ada sesi interview juga ya? Apa kandidatnya? Oke. Gitu. Oke deh Renca, thank you ya udah mau ngobrol lagi. Aku udah deg-degan loh, takutnya ditanya yang lain gitu. Jangan. Makin deg-degan, kita sudahi aja. Oke, kalau mau nanya lagi ntar di luar video ini aja. Oke, baiklah, karena itu rahasia. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Kalau emang lo suka dan tertarik dengan video ini, lo bisa share, like, komen, apapun itu, dan lo bisa subscribe channelnya The Union Life. Nah, gue akan balik lagi nanti di video berikutnya dengan tema yang berbeda, dan pasti juga akan ngomongin tarot juga pasti tadi, tapi dengan tema yang beda juga gitu. Oke, thank you. Bye bye. Let it go, make my body go, make our bodies high.